Halo Sobat SAR, perkenalkan saya Heral Geraldo, analis kebijakan ahli pertama yang bekerja di Direktorat Bina Potensi. Saat ini, ikuti saya buat melakukan recall atas materi yang saya telah dapat di agenda 3. Materi apa aja sih? Yang pertama tentang manajemen ASN, yang kedua adalah tentang Smart ASN. Mari kita mulai bahas dari Smart ASN. Pak Adi sendiri selaku pemateri banyak membahas mengenai literasi digital. Beliau menekankan tentang pentingnya kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Literasi digital yang beliau maksud di sini bukan hanya bagaimana kita bisa mengoperasikan perangkat dan aplikasi, tetapi juga mencakup mengenai pemahaman budaya digital, etika bermedia, dan keamanan data pribadi untuk melindungi kita dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama yaitu hoax, yang kedua yaitu cyberbullying, dan yang ketiga adalah ujaran kebencian dan konten negatif. Survei dari Indonesia sendiri melalui survei Kata Data dan Kominfo itu menyatakan bahwa indeks literasi digital nasional berada pada kategori sedang. Sedangkan beberapa lembaga dunia itu menilai hal yang sama, di mana mereka menilai kemampuan digital Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dibuktikan dari ICT, memberikan Indonesia peringkat ke-7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Apa sih implikasinya di sini? Implikasinya itu menyatakan bahwa Indonesia itu perlu adanya peningkatan kemampuan digital di kalangan masyarakat, terutama dalam keamanan, etika, dan kolaborasi digital. Sebagai ASN, saya diharapkan menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang produktif dan berintegritas. Saya diharapkan mampu menyaring informasi, melawan hoax, menghindari ujaran kebencian, serta menjaga jejak digital yang positif. Landasannya apa? Landasannya yaitu nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Saya diharapkan mampu dan dapat berpartisipasi aktif, berkolaborasi serta berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkeadapan demi mewujudkan dan berorientasi pelayanan di era transformasi digital ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sistem pengelolaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik dengan dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tujuan manajemen ASN ini ada 4 kurang lebih. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Yang kedua yaitu mewujudkan ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Yang ketiga yaitu menjamin karir berbasis merit system, dan yang keempat adalah menegakkan netralitas ASN dalam politik dan pelayanan publik. Prinsip utamanya apa sih dalam manajemen ASN ini? Yaitu yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah objektivitas, yang ketiga akuntabilitas, dan yang terakhir adalah non-diskriminasi. Dengan menjunjung tinggi nilai dasar ASN yaitu berakhlak, dan employer branding yaitu bangga melayani bangsa. Manajemen ASN sendiri mencakup keseluruhan siklus pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai kepada pemberhentian dan pensiun. Kita juga belajar di sini tentang merit system, di mana kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kedekatan pribadi dan politik. Cakupannya apa? Cakupannya mulai dari promosi, rotasi jabatan berbasis kompetensi, penilaian kinerja objektif melalui SKP, pemberian penghargaan dan saksinya secara adil. Tujuannya apa sih tujuannya ini? Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya itu yaitu untuk menjamin karir ASN yang profesional dan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, kita juga diingatkan di sini bahwa ASN itu harus menjaga netralitas dari pengaruh politik praktis, bersikap profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Juga dalam manajemen ASN ini dibahas mengenai juga pada manajemen ASN ini kita juga dalam pelajaran manajemen ASN ini kita mempelajari tentang pelanggaran terhadap etika dan kode perilaku dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian. Sehingga manajemen ASN ini merupakan pilar utama reformasi birokrasi yang berorientasi pada profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik. Dengan penerapan merit system yang tadi saya sudah bahas dan penguatan literasi digital, ASN ini diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Jadi tujuannya untuk apa sih? Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Sekian dari saya, Afiq Nam Jagat Samagram. We are family.